Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali sahabat-sahabat viewer dan subscriber channel Titah Misteri. Kali ini kami akan membawakan sebuah kisah misteri dengan judul Tumbal Ketiga Sungai Brantas. Selamat mengikuti. Jangan pernah mengikuti kisah ini sendirian. Setiap hembus nafas adalah anugerah yang harus kita syukuri. Dan dari setiap kejadian selalu ada tanda-tanda kebesaran Tuhan yang Maha Kuasa. Kediri, Jawa Timur, 2001. Seperti biasa, setelah mencarikan rumput untuk kedua sapi, aku nongkrong di rumah Mbah Paimo. Dia adalah salah seorang sesepuh desa yang juga dipercaya banyak orang sebagai dukun. Kebetulan rumahnya tak terlalu jauh dan aku memang berteman sangat akrab dengan anaknya, yaitu Tariman. Selain karena seumuran dan sejak TK bersekolah di tempat yang sama, kami berdua setengah pengangguran karena tidak mempunyai pekerjaan tetap. Keseharian kami pun sama, di sawah atau di kandang mengurusi sapi. Sebagai orang desa, kegiatan seperti itu memang sudah lazim dijalani hampir setiap warga. Namaku Teddy, dan umurku 21 tahun. Hanya sekitar 2 bulan lebih tua dari Tariman. Seperti hari-hari lainnya, aku ngobrol dan bercanda tawa dengannya. Biasanya memang kami saling berkunjung. Di malam hari, selain berkumpul dengan teman-teman yang lain di warung kopi, terkadang Tariman datang ke rumahku. Juga untuk hal-hal sepele seperti tertawa atau main gitar bersama. Sebenarnya bukan hanya itu yang membuatku betah di rumah Mbah Paimo. Tariman punya seorang adik perempuan yang cukup manis di mataku. Namanya Saryasih, yang setiap hari dipanggil Asih. Aku memang sudah cukup lama menyukainya. Hanya saja karena belum punya pekerjaan tetap, aku hanya berani menggoda-goda kecil tanpa benar-benar terlihat serius. Dan lagi, dia adalah adik dari sahabatku. Tentu aku tak berani macam-macam, serta sebagian ruang dalam hatiku menganggap Asih juga adalah adikku. Sore itu, aku mendapat rejeki kecil-kecilan. Mbah Paimo memberiku sebungkus rokok. Katanya rokok itu dari salah satu pasiennya dan kebetulan merek rokok itu bukanlah kesukaannya. Jadilah aku yang dikasih rokok itu, karena Tariman juga tak menyukainya. Selama ini bukan hanya sekali dua kali aku dikasih rokok Mbah Paimo. Menjelang maghrib, aku pun pamit pulang. Setelah sekali lagi mengucapkan terima kasih atas rokok pemberian Mbah Paimo. Tapi sama sekali tak kuduga, ternyata itu adalah pertemuan terakhirku dengan Mbah Paimo. Menjelang Isya, terdengar kabar dari pengeras suara di masjid bahwa Mbah Paimo baru saja meninggal dunia. Aku yang langsung bergegas ke sana mendapati Tariman dan Asih berpelukan sambil menangis. Kata Tariman, baru saja Mbah Paimo mengeluhkan sesak nafas yang tiba-tiba, dan tak lama kemudian menghembuskan nafas terakhirnya. Warga pun berdatangan, dan karena suasana cukup cerah,
pihak keluarga memutuskan untuk menguburkan almarhum malam itu juga. Sebagai tetangga yang terkadang sudah dianggap seperti anak sendiri, tentu aku juga sangat kehilangan. Walau aku sama sekali tak tertarik dengan dunia perdukunan yang dijalani Mbah Paimo, tapi sering tidur di rumahnya dan tak jarang mendapat nasihat-nasihat penting tentang kehidupan. Tentu saja, sebagai orang yang sudah tua, Mbah Paimo pasti jauh lebih banyak makan asam garam kehidupan. Salah satu nasihat yang kuingat adalah aku dan Tariman harus terus bersahabat, dan kelak jikapun ada masalah, jangan sampai memutuskan tali persahabatan dan persaudaraan. Setelah pulang dan sampai di rumah, ada sesuatu yang sangat mengejutkan, sekaligus membuatku berpikir sangat keras. Ternyata di bungkus rokok yang diberikan padaku terselip secarik kertas kecil. Dan sesaat setelah membuka lalu membacanya, tubuhku kurasakan gemetar tiba-tiba. Di situ tertulis 3 nama dan nomor urut. Yang pertama, Andi. Yang kedua, Sutaji. Dan yang ketiga, tertulis nama Teddy. Andi dan Sutaji adalah 2 teman kecilku yang sekitar 14 tahun lalu meninggal terhanyut kali konto yang tak jauh dari rumahku. Yang ku tahu, Kali Konto adalah sungai yang melintasi kampungku dan sering disebut dengan anak Sungai Brantas. Aku juga ingat betul, dalam kejadian yang menghebohkan 14 tahun lalu, jasad Andi ditemukan duluan. Dan sekitar 15 menit kemudian, ditemukanlah jasad Sutaji yang terbawa arus sungai cukup jauh dari posisi Andi ditemukan. Setelah kejadian itu, tak terdengar lagi ada korban hanyut terbawa arus Kali Konto di desaku. Dan yang paling membuatku gemetar adalah nama ketiga, Teddy, yang itu adalah namaku. Entah siapa yang menulis secarik kertas itu dan lalu menaruhnya di bungkus rokok. Tapi karena Mbah Paimo terkenal sebagai dukun yang punya kemampuan terhadap hal-hal gaib, tentu aku sangat khawatir. Bisa jadi semuanya adalah semacam pertanda buruk. Apalagi aku mendapatkannya tak lama sebelum Mbah Paimo meninggal. Aku tentu tak bisa tidur malam itu. Sekitar jam 11, aku kembali bergegas menuju rumah duka. Di sana masih banyak keluarga dan kerabat dekat almarhum. Tentu saja Tariman, salah satu anak Mbah Paimo, masih terlihat sangat terpukul dengan kepergian bapaknya yang tiba-tiba. Tariman langsung memeluk begitu melihat kedatanganku lagi. Kemudian kami berdua ngobrol di sebuah kursi panjang di bawah pohon mangga. Tentu saja obrolan kami adalah tentang almarhum, termasuk Tariman yang mengatakan bahwa dia tak merasakan firasat apapun. Bahkan menurut ibunya, almarhum masih sempat minta dibuatkan nasi goreng kesukaannya tak lama sebelum mengeluhkan sesak nafas. Asih yang masih terlihat matanya bengkak, lalu membawakan masing-masing secangkir kopi untuk kami berdua. Sampai di satu titik, ketika tengah malam, aku menceritakan secarik kertas yang membuatku sangat khawatir. Tariman tentu masih ingat kejadian 14 tahun lalu
ketika Andi dan Sutaji meninggal karena hanyut terbawa arus Kali Konto. Mereka berdua memang adalah teman kami bermain sehari-hari. Dan 2 hari sebelum kejadian, kami semua masih sempat mandi bersama di sungai. Dan aku juga menceritakan betapa takutnya perasaanku karena namaku ada di daftar ketiga setelah Andi dan Sutaji. Tariman lalu mengernyitkan kening. Tatapannya kemudian menerawang jauh. Dan setelah menarik nafas panjang, dia menceritakan sesuatu yang membuat rasa takutku menjadi semakin berlipat ganda. Tadi malam dia bermimpi. Dan dalam mimpi itu, kata Tariman, dia menyaksikan aku bergandengan tangan menuju sungai bersama Andi dan Sutaji. Awalnya dia mengaku tak terlalu mempedulikan itu. Tapi setelah mendengar pengakuan tentang secarik kertas aneh, dia juga terlihat ikut khawatir. Obrolan kami pun lalu terfokus pada kejadian 14 tahun lalu. Ketika itu, ada sebuah perusahaan kecil penambangan pasir yang masuk ke desa kami. Karena terus-menerus dikeruk, dasar sungai menjadi sangat dalam. Dan menurut keterangan polisi ketika itu, seingatku penyebab Andi dan Sutaji meninggal awalnya adalah mereka berdua diperkirakan tenggelam. Dan lalu tak mampu menyelamatkan diri karena sungai yang terlalu dalam. Dan aku juga ingat, walau tidak terlalu banyak orang yang berbicara, tapi ada pendapat yang mengatakan bahwa kedua temanku itu menjadi semacam tumbal bagi sebuah proyek yang sedang dibangun di salah satu lokasi di sepanjang Sungai Brantas yang entah itu di mana. Tariman terlihat terkejut dan mengaku juga ingat tentang pendapat yang sempat beredar ketika itu. Lalu dia memelukku erat sambil berbisik agar aku selalu berhati-hati. Tak lupa dia berpesan agar aku jangan sampai bermain-main di dekat Kali Konto. Aku tentu mengangguk, apalagi memang sudah beberapa tahun terakhir tak pernah ke sana lagi. Sejak peristiwa meninggalnya Andi dan Sutaji, kedua orang tuaku memang selalu mewanti-wanti agar aku tak lagi bermain di Kali Konto. Rasanya semua anak kecil waktu itu pun sama, termasuk Tariman yang juga dilarang oleh orang tuanya untuk bermain di sana. Malam itu menjadi sangat mencekam bagiku. Belum hilang kesedihan atas meninggalnya Mbah Paimo, kini aku merasa sedang berada di bawah ancaman besar. Andai saja apa yang tertulis di kertas itu memang adalah sebuah pertanda. Tariman lalu menyarankanku agar jangan dulu bercerita pada bapak atau ibu. Selain karena hal seperti itu tak bisa langsung dipercaya, beliau berdua pasti akan khawatir jika mendengar ceritaku. Akhirnya kami berdua pun sepakat. Cerita tentang secarik kertas aneh tidak boleh diketahui oleh siapapun. Dan menurut Tariman, aku harus banyak berdoa, karena tidak ada perlindungan sejati kecuali dari Allah. Sebagai sahabat terdekat, Tariman memang agak berbeda dengan bapaknya. Selain tidak terlihat tertarik dengan dunia perdukunan,
selama ini dia memang sangat rajin beribadah. Terutama setelah beberapa bulan terakhir dekat dengan Haji Muklis, yang juga adalah guru ngaji kami dulu ketika kecil. Aku pun pamit pulang setelah memeluk erat Tariman sekali lagi. Tak lupa, aku juga memintanya sabar atas kedukaan yang sedang dialami keluarganya. Sesampai di rumah, aku tak bisa tidur. Sebenarnya ada niatan untuk mengadu pada ibu, tapi aku masih ingat janji bersama Tariman agar orang tuaku tak sampai menjadi khawatir karena secarik kertas aneh itu. Aku baru bisa tidur tak lama setelah sholat subuh. Dan sekitar jam 9 pagi, ibu membangunkanku. Beliau menyuruh ke sawah Pak Sukarjo. Selain sebagai petani, dia adalah tukang. Dan setiap ada keperluan yang berhubungan dengan itu, Pak Sukarjo sudah menjadi langganan bapak dan ibuku. Kata ibu, ada genteng yang bocor yang harus segera dibetulkan. Dan karena khawatir sore atau malam akan turun hujan, ibu memintaku segera menyusul Pak Sukarjo. Kebetulan posisi genteng yang bocor cukup sulit dan aku maupun bapak memang tak mampu menyelesaikan. Dadaku sempat berdegup kencang. Disuruh ibu tentu adalah hal yang sangat biasa. Tapi aku lalu ingat dan tahu betul, sawah Pak Sukarjo ada di dekat Kali Konto. Aku pun langsung teringat semua peristiwa yang sampai membuat tak bisa tidur tadi malam. Jujur, ada rasa bimbang. Tapi rasanya tak mungkin melawan perintah ibu. Bahkan untuk sekedar menunda, rasanya juga bukan pilihan yang baik. Akhirnya, dengan mengucap bismillah dan memantapkan hati, aku berangkat ke sana. Syukurnya aku bertemu Pak Sukarjo di jalan dan batal menyusulnya sampai ke dekat Kali Konto. Pak Sukarjo pun segera kuajak ke rumah dan genteng langsung dibetulkan saat itu juga. Satu masalah telah berhasil kulewati, tapi tidak di malam harinya. Setelah acara tahlilan, Tariman kembali menahanku. Katanya ada hal penting yang mau dibicarakan. Dan ternyata cerita dari Tariman semakin membuatku khawatir. Katanya tadi malam dia mengalami mimpi yang sama persis, seperti mengulangi lagi mimpi di malam sebelumnya. Lagi-lagi dia melihatku bergandengan tangan dengan Andi dan Sutaji, dan kami bertiga berjalan menuju Kali Konto. Tariman mengaku tak tahu lagi kelanjutannya, karena sebelum kami sampai di sungai, dia langsung terbangun. Katanya dia berencana bercerita padaku tadi siang, tapi karena banyak kesibukan di rumah dan tak bisa keluar, dia memang sengaja menunggu acara tahlilan untuk menceritakan itu padaku. Tariman terlihat sangat sedih. Bahkan matanya sempat berkaca-kaca. Berkali-kali dia memintaku untuk berhati-hati. Hanya saja dia juga mengulangi pesannya. Jangan sampai ada yang tahu selain kami berdua. Sepulang dari sana, mungkin karena keletihan di kandang tadi siang dan kurang tidur,
aku pun terlelap sebelum jam 11 malam. Tiba-tiba aku merasa melayang, dan aku berada di tengah jalan yang cukup lebar. Tempat ini sangat kukenali. Ini adalah jalan menuju Kalikonto yang hampir setiap hari kulewati. Ketika ibu menyuruh membeli minyak tanah, bumbu dapur, atau semacamnya. Kebetulan aku harus lewat jalan ini ke warung Bajiem yang tak terlalu jauh dari rumah. Dan yang membuatku merinding adalah aku bisa melihat tubuhku berjalan membelakangiku. Aku tidak sedang sendiri. Di sebelah kanan dan kiri ada Andi dan Sutaji. Mereka berdua sedang menggandengku. Aku yakin 3 sosok yang salah satunya adalah diriku sendiri sedang menuju ke Kalikonto. Kurasakan mataku hanya bisa sayu menatap 3 sosok itu. Dan sebelum benar-benar sampai di Kalikonto, aku langsung terbangun. Ternyata yang baru ku alami hanyalah mimpi. Tapi itu sudah lebih dari cukup membuat keringat dingin bercucuran di sekujur tubuhku. Kulirik jam dinding. Ternyata sudah hampir subuh. Jam 3:26. Kucubit paha kananku dengan kuat, demi mendapat keyakinan bahwa aku sudah benar-benar kembali ke alam nyata. Angin yang sangat kencang tiba-tiba terdengar berhembus di luar rumah. Dan tak lama setelahnya, terdengar suara langkah kaki di dekat jendela. Entah mungkin karena terbawa ingatan tentang Andi dan Sutaji, firasatku mengatakan bahwa ada 2 anak kecil yang sedang bermain di bawah jendela di luar. Tangan dan kakiku kurasakan makin gemetar. Terbersit niat untuk keluar rumah dan memeriksa ke sana. Tapi ternyata nyaliku tidak cukup untuk itu. Aku pun terpaksa hanya bisa meringkuk di sudut kasur dan menunggu saat subuh tiba. Aku yakin gangguan apapun akan hilang begitu suara sholawat sebelum subuh berkumandang dari masjid. Tapi suara-suara itu semakin kuat terdengar. Dan dari suara tawa yang sesekali terdengar, aku makin yakin ada 2 makhluk yang entah itu siapa yang sedang bermain di sana. Kedua mata kupejamkan dan telingaku kututup erat dengan kedua tangan. Aku merasa tak sanggup lagi mendengarkan dan membayangkan siapa yang sedang bermain di bawah jendela. Rasanya sangat lama aku berada dalam posisi itu. Sampai kemudian sayup-sayup terdengar suara dari masjid yang menandakan subuh sebentar lagi akan tiba. Dan benar saja, suara makhluk-makhluk kecil itu tak lagi tertangkap oleh indera pendengaranku. Aku pun bergegas ke kamar mandi dan bersiap berangkat menuju masjid. Di sana hanya ada beberapa orang dan Tariman adalah salah satunya. Dia sempat terlihat terkejut melihat kedatanganku. Tentu saja itu wajar, karena selama ini hampir tak pernah aku sholat subuh di masjid. Tak lama seusai sholat, aku segera menarik tangan Tariman dan mengajaknya ke sudut masjid
di bawah beduk. Tempat itu memang cukup nyaman untuk sekedar duduk dan ngobrol. Aku pun mencurahkan semua yang kualami dalam mimpi pada Tariman. Tariman terlihat sangat sabar mendengarkan setiap detail kejadian dalam mimpiku. Dan kami sampai pada sebuah kesimpulan bahwa mimpi yang kualami benar-benar sama persis dengan apa yang dialami Tariman. Aku bergandengan tangan menuju Kalikonto bersama Andi dan Sutaji. Setelah cukup lama ngobrol dan semua orang sudah pulang dari masjid, aku mengajak Tariman ke rumah. Ibu terlihat senang menyambut kedatangan kami, dan beliau kemudian membuatkan kopi dan menghidangkan beberapa potong ubi goreng. Dan karena Tariman memang sering datang ke rumah, aku tak canggung mengajaknya masuk ke dalam kamar. Di sana, kutunjukkan padanya secarik kertas yang beberapa hari lalu kudapatkan di bungkus rokok pemberian almarhum bapaknya. Sangat jelas tertulis di sana, Andi, Sutaji, dan lalu Teddy namaku. Tariman menghela nafas panjang, dan aku yakin dia makin bisa memahami kekhawatiran yang sedang bergemuruh di benakku. Lagi-lagi dia memintaku untuk selalu berdoa, dan sekali lagi mengulangi pesannya, agar ini semua tak sampai diketahui siapapun, termasuk oleh bapak dan ibuku. Tariman mengaku tak benar-benar paham dengan rangkaian kejadian ini, juga mimpi-mimpi yang kami alami. Hanya saja kami berdua sepakat, ini semua tak mungkin diabaikan begitu saja. Sekitar jam 7 Tariman pun pulang, karena harus ke sawah peninggalan almarhum bapaknya yang kebetulan memang menjelang panen. Dia sempat menatapku tajam dan melayangkan sebuah pelukan hangat sambil menyapu-nyapu punggungku. Kurasakan benar-benar khawatir. Entah sampai kapan ini semua akan berlalu, dan entah pula apa misteri di balik ini. Di depan bapak dan ibu, aku berusaha untuk selalu tenang. Sebagai anak tunggal, aku sangat bisa membayangkan betapa paniknya beliau berdua kalau sampai aku menceritakan semua keanehan yang kami alami. Bapak dan ibu juga pasti masih sangat ingat kejadian menghebohkan tenggelamnya Andi dan Sutaji sekitar 14 tahun yang lalu. Seingatku, bapak bahkan juga ikut mencari jenazah Andi dan Sutaji ketika itu. Siang harinya, adrenalinku kembali dipacu. Kali ini bapak yang menyuruh, dan perintahnya sama. Aku diminta menyusul Pak Sukarjo ke sawahnya karena ada lagi genting yang bocor. Ada firasat tidak enak yang tiba-tiba menyelinap di hatiku. Rasanya tak bisa berharap akan bertemu lagi di jalan seperti kemarin. Dan firasatku juga berkata, karena saat ini banyak sawah yang mulai panen, Pak Sukarjo pasti sedang berada di sawahnya. Berbagai bayangan mengerikan mulai muncul di otakku. Terutama karena aku tahu arus sungai sedang sangat deras beberapa hari ini. Walau masih ada jarak sedikit antara bibir sungai dengan sawah Pak Sukarjo, tapi mimpi aneh yang kualami kembali
menari-nari di benakku, menghadirkan semua kekhawatiran. Air sungai yang meluap dan aku tiba-tiba terseret dan mungkin menjadi tumbal sungai berantas. Itu yang entah kenapa muncul di pikiranku. Lagi-lagi, dengan mengucapkan bismillah dan memantapkan hati, aku berangkat menjemput Pak Soekarjo. Dan benar saja, sepanjang jalan aku tak bertemu dengannya. Dari kejauhan, dia sedang memasukkan gabah ke dalam karung. Dengan langkah kaki yang mulai gemetar, aku segera menghampiri ke sana. Lalu tiba-tiba, dari arah timur, aku melihat air besar yang bergulung-gulung dan seperti ombak dari tengah laut. Aku yakin air sungai sedang meluap dan mungkin tak semua orang menyadari akan hal itu. Pemandangan berikutnya yang kusaksikan adalah seperti banjir bandang. Air benar-benar meluap dan sampai ke sawah Pak Soekarjo. Karung-karung gabah menjadi basah oleh luapan air yang datang tiba-tiba. Semua orang segera menjauh dan entah kenapa aku kesulitan berlari. Kedua kakiku tertanam di lumpur setelah tadi mendekati Pak Soekarjo. Pak Soekarjo segera kembali dan menarik tanganku. Tapi air semakin meninggi dan sampai setinggi paha. Beberapa orang kemudian bergegas menghampiri dan beramai-ramai menarik tanganku. Ada kecemasan yang terlihat di wajah-wajah mereka. Air sungai yang datang kurasakan masih cukup deras, dan aku benar-benar berada dalam situasi yang sangat mengkhawatirkan. Ini benar-benar pertaruhan antara hidup dan mati. Untunglah aku berhasil diselamatkan, dan banjir bandang kecil itu pun segera berlalu tak lama kemudian. Ada kelegaan luar biasa yang juga kusaksikan di wajah semua orang. Walau semua mereka tidak tahu sebesar apa kengerian yang dari tadi kurasakan. Dan tak lama setelah berhasil mengangkat kaki dari lumpur, dari kejauhan samar-samar terlihat dua sosok laki-laki kecil. Dalam sekejap, aku berhasil menajamkan pandanganku. Wajah mereka berdua adalah Andi dan Sutaji. Hanya sepersekian detik, mereka berdua seperti melambaikan tangan, dan lalu tak nampak lagi di pandanganku. Karena melihat aku pucat, Pak Soekarjo lalu menyodorkan segelas air putih. Walau banjir bandang tadi tidak terlalu besar, rasanya aku baru saja selamat dari maut. Aku pun pamit pulang. Setelah mengulangi lagi pesan Bapak bahwa Pak Soekarjo diminta ke rumah nanti sore, setelah pekerjaan di sawah selesai. Sesampai di rumah, aku tak bercerita apapun pada bapak atau ibu. Bagiku, yang penting kejadian menakutkan tadi sudah berhasil kulalui. Tak lama setelah Pak Soekarjo datang sore harinya, bapak menyuruhku lagi. Kata beliau, mumpung ada Pak Soekarjo, pintu lemari yang rusak sebaiknya diperbaiki juga. Dan aku disuruh membeli engsel di sebuah toko bangunan di dekat pasar. Aku pun berangkat dan sempat mampir ke rumah Tariman. Aku mengajaknya berboncengan ke pasar sekaligus ingin menceritakan kejadian tadi di sawah Pak Soekarjo.
Tariman tersenyum mendengar ceritaku. Lalu dia berkata lirih, Alhamdulillah kamu selamat ya, Ted. Kami berdua pun berangkat. Sepulang dari toko, karena kehabisan rokok, Tariman mengajak singgah di sebuah warung di pinggir jalan. Di sana kami bertemu Pak Sunyoto. Aku memang tak terlalu mengenalnya, tapi Tariman sahabatku terlihat cukup akrab dengannya. Di tangan Pak Sunyoto terlihat plastik kecil berisi beberapa potong ikan yang sudah kering. Dengan basa-basi, Tariman pun menanyakan itu. Dan penjelasan Pak Sunyoto benar-benar merubah kekhawatiranku. Katanya dia punya anak perempuan kecil, dan anaknya sempat menangis karena beberapa hari yang lalu kucingnya hilang. Anaknya yang bernama Putri memang sangat menyayangi kucing itu dan setiap hari bermain dengannya. Keesokan harinya, kucingnya ditemukan mati di Kali Konto. Terpaksa Pak Sunyoto meminta seekor kucing dari salah satu tetangganya, karena warna dan bulunya mirip dengan kucingnya yang telah mati. Dan yang membuat kami berdua sangat terkejut adalah kucing yang telah mati itu diberi nama Teddy, sama seperti namaku. Rasanya aku mulai menemukan jawaban dari misteri yang selama beberapa hari ini menghantui. Walau belum tentu semuanya akan benar-benar terjawab. Malam harinya, selepas acara tahlilan, lagi-lagi Tariman menahanku. Tentu saja salah satu topik adalah tentang kucing yang bernama Teddy yang telah mati. Tariman juga berpikiran sama denganku, bahwa andai catatan di secarik kertas itu benar adalah sebuah pertanda, mungkin yang dimaksud dengan Teddy adalah nama kucing itu, dan bukan namaku. Sempat kulihat senyum lebar di bibir Tariman. Sebuah senyuman yang kurasakan sangat tulus, sebagai seorang sahabat. Malam itu, aku merasa lebih tenang. Dan sekitar jam 10, aku pun terkirim ke alam tidur. Tapi tiba-tiba, aku merasa berada di sebuah tempat yang tidak asing. Lagi-lagi aku yakin, ini adalah jalan menuju Kali Konto yang hampir setiap hari kulewati. Lalu, mataku menangkap dua sosok laki-laki kecil bergandengan tangan. Aku terus menatap kedua sosok itu, sampai mereka berdua membalikkan badan. Dan sangat jelas, wajah mereka adalah Andi dan Sutaji. Sempat menatapku tanpa ekspresi, mereka berdua lalu melambaikan tangan, sebelum benar-benar menghilang. Aku pun terbangun, dan kali ini bersamaan dengan terdengarnya kumandang adzan subuh. Aku segera ke kamar mandi dan kemudian dengan langkah mantap berangkat ke masjid. Lagi-lagi aku bertemu Tariman. Dan ajaibnya, setelah sholat subuh, dia bercerita bahwa tadi bermimpi yang sekali lagi sama persis dengan yang kualami. Katanya dalam mimpi itu, dia melihatku menatap dua sosok kecil yang berjalan menuju Kali Konto. Dan setelah dua anak itu membalikkan tubuh, wajahnya adalah Andi dan Sutaji. Tariman tersenyum lagi, dan kali ini lebih lebar. Katanya dalam hati dia yakin,
Jika saja catatan dalam secari kertas adalah sebuah pertanda, maka bisa jadi mimpi yang sama-sama kami alami juga adalah pertanda, dan mungkin jawaban dari ini semua. Tariman kemudian mengajakku ke kuburan dan berziarah ke makam bapaknya. Di sana, dengan menggandeng tanganku, dia meminta kami berdua mendoakan bapaknya agar mendapat ampunan dan tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah mengaji dan berdoa, kami berdua pun berpelukan sangat erat. Dan dengan agak bercanda, Tariman sempat menyarankanku untuk mengganti nama. Tentu itu adalah saran konyol yang hanya kutanggapi dengan sebuah senyuman. Tamat. Demikian kisah misteri dari kami, Tumbal Ketiga Sungai Berantas. Semoga kisah-kisah kami cukup menghibur dan menemani sahabat semua. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam pemilihan atau penuturan kata. Kami dari tim Titah Misteri mengucapkan terima kasih. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesan saya, jangan bercermin sendirian di tengah malam. Sampai jumpa.